ingatkan bahwa Partai Golkar ini adalah partai besar. Saudara selaku ketua mengemban tanggung jawab besar. Oleh karenanya kita berikan amanat ini untuk saudara tetap bertanggung jawab, mengurusi, melaksanakan tugas-tugas kepartaian, serta menghantar hasil pemilihan ini menjadi hasil yang definitif, hasil yang bermanfaat bagi Partai Golkar pada umumnya. Tentunya kita berharap saudara ketua terpilih dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Itu saja barangkali sambutan kami atas nama mewakili ketua 2018 yang lalu kami ditetapkan menjadi ketua untuk melanjutkan priorisasi masa bakti yang telah ditetapkan 2021-2026 yang menghasilkan waktu itu kepemimpinan memajukan Partai Golkar demi kemajuan, ikut serta di dalam pembangunan Kabupaten Bangka Belitung ke depan. Dan kami juga merasa bangga bahwa pada hari ini apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya juga meminta kepada Dewan Penasehat, karena acara ini akan ditutup, berkenan kiranya untuk menutup acara ini, dan selanjutnya kita pada hari ini kebersamaan kita yang akan datang akan menciptakan Partai Golkar selalu gemilang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, semua yang telah memberikan amanat kepada kami. Mudah-mudahan amanat yang kami terima ini akan kami jalankan dengan niat ikhlas, juga memberikan nilai manfaat bagi banyak orang. Ini saja yang dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi, akan merestui, dan juga memimpin kita dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar! Indonesia! Golkar! Indonesia! Golkar! Indonesia! Ini akhirnya tetap dilaksanakan. Sementara kita ketahui di luar sana menyatakan bahwa ini adalah ilegal. Komentarnya seperti apa nih Pak Ketua? Partai Golkar, partai yang besar. Partai Golkar tentu menjunjung tinggi KDART maupun peraturan organisasi dan lainnya. Sehingga ini merupakan suatu kewajiban dan juga tugas-tugas yang diberikan kepada kita selaku pengurus dan pimpinan partai. Kita bukan hanya sekali ini untuk melaksanakan musda, dan juga kita telah melewati beberapa tahapan. Yang pertama kita melaksanakan dijadwalkan bulan Januari, itu sempat tertunda dan memang ditunda, dan kita juga diamankan untuk melaksanakan secepatnya, dan pada akhirnya kita merumuskan tahapan-tahapan sesuai dengan Junta nomor 2 2020 sesuai yang dimandatkan oleh Partai Golkar. Maka kita telah memutuskan untuk melaksanakan Pusdapat Partai Golkar Kabupaten Bangka ini. Pak, dalam peraturan organisasi, juplak maupun aturan lain yang mengatur di dalam Partai Golkar, masa bakti atau priorisasi suatu kepengurusan itu selama 5 tahun. Artinya kita berkewajiban masa bakti itu tertulis selama 5 tahun kita menjadi pengurus. Kalau kita berbicara masalah aset musalub, itu ditetapkan register suatu SK itu 5 Juni 2018. Tetapi pelaksanaan musalub adalah 12 Mei 2018. Itu tertuang di dalam proposal atau keputusan bahwa priorisasi hasil musalub adalah melanjutkan masa bakti kepengurusan Musda 3 tahun 2016. Kita ketahui bahwa terhitung kepengurusan hasil musalub itu adalah 27 Oktober 2016. Kita Musda 3 Kabupaten Bangka Belitung itu di 27 Oktober 2016. Artinya kalau terhitung 5 tahun, maka kita dapat artikan 27 Oktober 2016 dan akan berakhir 27 Oktober 2021. Tentu kita tidak gegabah di dalam melaksanakan,
kita mengikuti surat instruksi nomor 6 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ada di Jakarta. Artinya kita merujuk pada surat instruksi yang telah diberikan dan dimanatkan kepada Partai Golkar Kabupaten Ilir, maka semua yang kita laksanakan harus menindaklanjuti atas apa yang sudah ditulis dari instruksi. Instruksi itu dikeluarkan oleh DPP. Tentu kita laporkan apapun yang telah diinstruksikan pada DPD Partai Golkar Kabupaten Ilir. Dengan Itu sudah diatur dalam Juklak. Kita telah menyampaikan undangan, kita telah menyampaikan pemberitahuan, dan juga kita telah merumuskan bagaimana penetapan, bagaimana kita melaksanakan musda ini harus mengacu pada ADART dan juga Juklak nomor 2 2020. Kita melaksanakan ini sudah mengacu kepada aturan dan Juklak nomor 2 2020. Clear, perbedaan pendapat biasa. Partai Golkar adalah partai yang besar, terus menjunjung tinggi persahabatan, soliditas, dan juga untuk berjuang untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Tidak akan ada perpecahan. Tetapi kita memaklumi dalam suatu perjalanan untuk mencapai suatu tujuan, tentu kita saling menghargai. Oleh karena itu tidak ada perpecahan, perbedaan pendapat jikalau hal-hal yang merupakan suatu pedoman yang terus kita jalankan. proses musda sendiri seperti apa? Jadi pada prinsip musda ini sudah dijadwal mulai Januari tadi, tapi sempat ditunda dan akhirnya kita menjadwal kembali dilaksanakan pada bulan Juni. Tanggal 12 tadi bulan Juni kita rapat pemantapan panitia, baik RT maupun OC dengan pleno diperluas dengan mengundang kecamatan-kecamatan. Oleh karenanya dari hasil rapat tersebut kita sudah menjadwalkan bahwa musda akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Dan sesuai dengan komitmen kita sudah rapat, sudah masuk dalam tahapan musda, undangan dan pemberitahuan sudah disampaikan, ya kita tetap laksanakan. Ini bagian daripada tanggung jawab terhadap organisasi. Masalah legalitas atau tidak legalitas itu ranah hukum, bukan ranahnya kita. Yang penting kita melaksanakan kewajiban sebagai panitia untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau tidak kita laksanakan, justru kita hianat sama partai. Ini dimenangkan secara formatur, Pak, dari berapa kecamatan? Hah? Terpilihnya koordinasi laku Dari 21 suara yang menyatakan mendukung dan memilih 19 suara. 19 suara. 19 suara. Dari utusan Komcat. Artinya hampir lebih dari kurang 90%. Artinya oleh karena itu kami menyatakan berdasarkan hasil rapat pimpinan sidang, pleno verifikasi, keanggotaan pencalonan dan hasil dari keputusan rapat sidang, bahwasanya saudara Haji Enang Putra Utama Ishak kita nyatakan menang secara aklamasi sesuai dengan ketentuan dari pasal 39, pasal 40 peraturan tata tertib. Ya. Oke, video. Indonesia. Golkar.